Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat. Mari sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kalian harapkan, yang kalian cita-citakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bagi anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 5, yaitu tujuan pembelajaran PPKN dengan kegiatan mengidentifikasi gambar anggota keluarga kalian mengetahui dan dapat menjelaskan keberagaman karakteristik individu berdasarkan gambar. Bahasa Indonesia dengan kegiatan membaca cerita fiksi kalian dapat mengetahui cerita rakyat pada suatu daerah dan mencermati tokoh-tokoh protagonis dan antagonis. Sebagai B, dengan kegiatan menyanyikan lagu daerah, kalian dapat menyanyikan lagu daerah tersebut dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada serta notasi angka lagu. Selanjutnya, keluarga besar Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Paman Beni bernama Tagor. Tahukah kamu pulau Sumatera? Mari kita amati. Ya, jadi paman Tagor itu dari, berarti kan kalau paman Tagor ini merantau ke Jambi ya anak-anak, akan tapi keluarga besar Beni dari Medan. Maka yang Pak Guningkar ini adalah letak yang ada di dalam peta. Kemudian carilah gambar peta Indonesia, kemudian tinggallah letak daerah tempat tinggalmu, ya peta Indonesia. Kita tinggal di Bali, letaknya di ini anak-anak ya. Untuk memahami kalian bisa lihat di peta di internet ya. Beni dan keluarga mengunjungi paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah paman Tagor di lingkungan perkotaan, meskipun di kota lingkungan rumah paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggal paman Tagor. Paman Tagor tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak paman Tagor bernama Gultom dan Puspa. Kalian di pembelajaran sebelumnya sudah mempelajari tentang karakteristik ya, keragaman karakteristik individu anak ya. Sekarang kalian akan mempelajari keragaman sifat individu. Apa saja sifat individu yang telah kalian ketahui ya, amatilah gambar-gambar berikut. Yang pertama ini sudah jelas adalah sifatnya rajin. Yang kedua ini pemalas. Yang ketiga ini adalah pemarah. Yang keempat suka membantu atau menolong. Dan yang paling penting adalah jujur. Anak yang kelima ini adalah jujur. Jika ada menemukan uang kemudian dikembalikan ke yang punya. Beni senang berlibur di rumah paman Tagor. Paman Tagor memiliki banyak koleksi buku-buku disimpan di perpustakaan. Beni sering diajak oleh Gultom dan Puspa untuk membaca buku di perpustakaan rumahnya. Adakah di antara kalian yang mempunyai perpustakaan yang ada di rumah? Adakah? Ya, mereka sangat senang membaca buku cerita. Salah satu buku cerita yang mereka sukai berjudul Kisah Putri Tangguh. Tahukah kamu tentang cerita tersebut? Ya, marilah kalian baca cerita tentang Kisah Putri Tangguh dan kalian bisa saksikan ya, video animasi tentang Kisah Putri Tangguh ya, yang hampir sesuai dengan cerita yang ada di buku paket kalian. Silahkan kalian amati baik-baik dan lihat dengan baik. Suatu ketika Putri Tangguh hidup bersama suami dan ketujuh anaknya. Putri Tangguh mengajak semua anaknya untuk memanen. Sawahnya udah besar, tapi hasilnya banyak. Anehnya, setiap habis panen, padinya selalu muncul dan siap dipanen lagi. Hasil panen itu mereka masukkan ke dalam wadah yang besar. 7 lumbung padi Putri Tangguh pun penuh. Nah, selesai sudah panen kita. Persediaan padi kita cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguh. Di tengah jalan, Putri Tangguh terjatuh. Hati-hati mak, semalam hujan deras yang di jalan licin, kata sang suami sambil membantunya berdiri.
Dasar hujan tak tahu diri. Gara-garanya jalanan ini jadi licin. Bisa-bisa aku terjatuh lagi. Omel Putri Tangguh. Putri Tangguh lalu mengambil padi yang baru dipanen, lalu diserakkan di jalanan supaya tidak licin lagi. Istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik jika kita membuang-buang makanan. Nasihat sang suami. Bukankah padi kita udah banyak? Kau mau aku jatuh lagi? Jawab Putri Tangguh. Sang suami dan anak-anaknya tidak bisa membantah. Sejak panen itu, Putri Tangguh tak pernah lagi ke sawah. Dia lebih banyak berada di rumah. Suatu malam, Putri Tangguh tidur. Anaknya yang bungsu merengek lapar. Dia pun pergi ke dapur untuk mengambil nasi. Anehnya, kenapa panci ini kosong? Bukannya tadi masih ada nasi sedikit, batin Putri Tangguh. Dia pun memutuskan nak menanak nasi lagi. Namun, beras yang disimpannya juga lenyap tak berbekas. Kemana perginya beras itu? Tiba-tiba sang suami berteriak, "Istriku, cepat kemari!" Putri Tangguh segera lari menemui suaminya yang sedang berdiri di depan pintu lumbung. Lumbung itu kosong. Mereka lemas karena mendapati lumbung telah kosong. Putri Tangguh menangis. Sang suami berusaha menghibur. "Tidak usah cemas, bukannya kita masih punya sawah. Ayo kita tengok, siapa tahu padinya langsung ini." Dengan cemas, Putri Tangguh menuju sawah. Namun, tangis Putri Tangguh semakin keras saat melihat sawahnya lah hilang. Sawah itu berubah jadi tumbuhan semak belukar. Karena capek, Putri Tangguh mengajak suaminya balik. Lalu dia tertidur. Waktu tidur, dia bermimpi didatangi oleh kakek-kakek. "Hai Putri Tangguh, inilah buah kesombongan kau karena membuang padi di jalanan." Putri Tangguh terkejut dan terbangun. Dia menyesali kesalahannya. Kemudian, dia sekeluarga bergotong royong untuk menanam padi lagi. Dengan sabar, mereka menunggu padi sampai siap panen. Sejak saat itu, dia merawat sawah dan menjaga padinya dengan baik. Bagi anak-anak, setelah kalian sudah mengamati video tadi ya, dan kalian sudah membaca pada buku paket kalian, mari kita jawab pertanyaan berikut. Apa jenis cerita fiksi berjudul Kisah Putri Tangguh? Yaitu legenda. Siapa tokoh dalam cerita berjudul Kisah Putri Tangguh? Yaitu Putri Tangguh, suami Putri Tangguh, si sulung, dan 7 anak Putri Tangguh. Siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita di depan? Yaitu tokoh utama adalah Putri Tangguh dan suami Putri Tangguh. Tokoh tambahan si sulung dan ke-7 anak Putri Tangguh. Siapa tokoh protagonis dalam cerita di depan? Jelaskan alasanmu. Yaitu suami Putri Tangguh dan si bungsu. Alasannya, tokoh tersebut bersifat baik. Mereka mau mengingatkan Putri Tangguh untuk tidak membuang-buang padi. Yang kelima, siapa tokoh antagonis dalam cerita di depan? Jelaskan alasanmu. Putri Tangguh. Alasannya, tokoh tersebut bersifat jahat, yang membuang-buang padi harusnya untuk bahan membuat nasi dan dimakan, bukan dibuang. Ya, lebih tepatnya sifatnya adalah sombong. Saat membaca di perpustakaan rumah, Tom dan Puspa bercerita kepada Benny. Mereka menceritakan tentang kebiasaan ayah mereka. Paman Tagor dulu suka menggendong Tom dan Puspa sambil menyanyikan lagu yang dinyanyikan Paman Tagor berjudul Injit-Injit Semut. Lagu tersebut merupakan lagu daerah Jambi. Mari kita saksikan pada video pembelajaran, video nyanyian berikut. Ya, kalian bisa mengikutinya anak-anak. Ya, mulai. Kalau pergi ke Surabaya,
kalian menyaksikan video lagu tadi, bagaimana? Ya, senang bukan? Ya. Kemudian bernyanyi dengan baik membutuhkan teknik seperti intonasi dan tempo. Intonasi merupakan cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nada. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan enak didengar. Untuk mendapatkan intonasi yang baik, kamu dapat menyanyikan nada-nada berikut secara berulang tanpa mengandalkan otot-otot leher dan berteriak. Nada-nada tersebut dapat dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Anak-anak, kecepatan lagu diukur dengan alat pengukur yang disebut metronom maisel atau disingkat dengan MM. Metronom maisel ini akan memberikan petunjuk seberapa cepat atau lambatnya lagu didengar. Sebagai contoh, lagu Timang-Timang Anakku Sayang tulis dengan tempo A dan T. Ada T itu sedang, ya. Kecepatan tempo A dan T 72 sampai 76 mm, artinya lagu harus dinyanyikan dalam kecepatannya 72 sampai 76, tentukan yang tepat dalam waktu 1 menit. mm 72 sampai 76 tersebut tempo sedang. Tempo lagu dikelompokkan menjadi 3, yaitu tempo lambat contoh lento, ya. Kemudian tempo sedang contoh ANT, kemudian tempo cepat contoh aliku. Kemudian amatilah teks lagu Gigi Jemur, identifikasi tinggal dan nada dari notasi akal yang tepat. Apa yang kamu temukan, buatlah garis melodi pada syair yang kamu tulis. Ya, ada nada rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian yang berikutnya, apa yang kamu rasakan ketika menyanyikan lagu tersebut, yaitu senang karena lagunya bagus untuk dinyanyikan. Kemudian yang keempat, jelaskan tempo dan tinggi dan nada dalam lagu tersebut. Bahwa lagu Gigi Jemur dinyanyikan dengan nada dasar do, ya. C, lagu ini memiliki birama 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Lagu ini dinyanyikan dengan tempo A dan T yang berarti sedang. Apa saja lagu di daerahmu? Tuliskan judul dan makna lagu tersebut. Ya, kita contohkan karena kita tinggal di Bali, yaitu Meong Meong, bercerita tentang seekor kucing yang mengejar tikus. Kalian bisa mencari referensi di internet, ya. Mari kita renungkan apa yang telah kamu pelajari hari ini. Hari ini kalian telah mempelajari keragaman karakteristik berdasarkan ciri fisik dan belajar tempo lagu. Apa keragaman sifat yang ada dalam keluargamu, yaitu ada yang suka menolong, rajin, dan baik hati. Itu contoh. Kalian bisa menambahkan lagi. Apa manfaat keragaman sifat dalam keluargamu? Dapat memahami sifat antar anggota keluarga dan memupuk rasa saling menghormati dan menghargai. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, Pak Guru mohon maaf. Pak Guru membantu untuk menjawab dalam paket kalian, karena dalam paket kalian tidak ada jawabannya. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tematik cerdas.